menyarankan orang-orang dalam berlebihan, itu penghinaan lagi. Ini penghinaan Anda. Silakan. Orang seperti itu dikatakan Pak, ustaz. laporkan saya Anda atas sudah apapun. sama ini tindakannya. Silakan. Sebelum memulai, saya Muslim dan saya menonton 2 kali stand up komedian ini. Kenapa harus di statementkan saya Muslim dan saya nonton 2 kali? Ya, karena kesannya ada kepahaman kalau tidak Muslim tidak boleh berbicara. Jadi saya minta izin berbicara. Sebenarnya perdebatan pola seperti ini bahkan jauh lebih hebat dari debat parlemen ya, lebih ganas bahkan. Tapi mungkin tidak akan mengantarkan kita ke mana-mana, bukan mengantarkan orang kepada pemahaman politik yang sedang dan hendak dilakukan oleh banyak komika ya. Bahkan menurut saya agak berlebihan kita merespon acara komika Panji. Berlebihan Dan kenapa? itu menguntungkan Panji, makin banyak orang nonton di Netflix gitu ya. Kenapa saya pikir berlebihan? Kita harusnya mulai berbicara apakah tindakan presiden bergabung dengan Dewan Perdamaian itu tepat. Apakah seleksi hakim konstitusi itu benar? Apakah pemilihan deputi BI itu tepat gitu ya? Apakah bencana alam di Sumatera perlu dilanjutkan pertolongan atau sudah selesai? Kenapa kita fokus kepada dialog seorang Panji yang bahkan di titik tertentu tidak meruntuhkan keimanan siapapun? Apa sebenarnya objek dari Panji? Perhatikan baik-baik. Dia meminta kita tidak memilih pemimpin yang sekedar mempraktikkan agama di depan mata kita. Kalau kita pakai ayat, fawailul lil musallin, ya, celakalah orang-orang yang salat. Kalau ada yang baca tafsir Ibnu Abbas soal ayat ini bicara soal orang yang suka munafik dan mempertontonkan ibadahnya di depan orang lain. Persis dengan apa yang diceritakan Panji. Saya agak ragu, dia komika atau ustadz? Ternyata dia menyarankan orang-orang dalam berlebihan, itu penghinaan lagi. Ini penghinaan Anda. Silakan. Orang seperti itu dikatakan Pak, ustaz. laporkan saya Anda atas sudah apapun. sama ini tindakannya. Silakan Pak. Tindakannya ini sama. Silakan. Anda mau lebih dari Nabi. Sudah mengetahui keimanan seorang. Seorang akan tidak terpengaruh keimanannya dengan Panji. Anda sudah tahu. Pengaruh atau tidak kan Anda sudah tahu. Jangan bilang begitu. Jangan memvonis. Anda siapa? Saya tidak siapa-siapa, saya cuma warga negara Indonesia. Ini kan hadir sebagai ahli hukum tata negara atau ini apa? kita fokus nih judul seperti gitu. ini. Coba jelaskan hukum tata negara aja lah, nggak usah ke agama karena bukan ahlinya. Dalam tata negara Pak, Bukan ahlinya gitu. Ada agama Pak. Penghinaan terhadap Ya, kalau ada agama tapi jangan terlalu dalam. Ustadz Saya belajar hal yang agama baik. Pak. Anda lihat Ustadz tadi. Ya, kalau nggak ngerti jangan, nanti salah. Anda lihat. Jangan berlebihan lah. Anda udah berlebihan juga. Jangan bilang dulu. Anda semua berlebihan. Anda berlebihan. Panji dibilang Ustadz. Masa Ustadz begitu coba tadi? Enggak. Udah diperagakan. Anda nggak ngerti. Jangan-jangan. Ngerti nggak kalimat ini? Ya namanya ada ke arah sono. Nggak bisa. Nggak ada ke arah sono. Jangan-jangan. Oh, nggak tahu kita Pak. Arah ke sana mau ngapain Anda? Jauh banget. Jangan-jangan. Bang Aiman, saya boleh dilanjutkan nggak supaya substansinya kena? Selah. Jadi Panji melakukan pendidikan politik bahwa orang-orang tidak boleh memilih pemimpinnya atas apa yang dilihatnya dalam ibadahnya. Itu sudah jadi tren di beberapa pemilu. Tiba-tiba calon presiden rajin sholat, datang ke masjid, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanya itu saja, kata Panji. Clear kok. Kalau nonton betul-betulan ya, dengan tidak ada keinginan yang lain. Jadi pendidikan politik yang dia tekankan, dan kebetulan asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi itu clear juga berkaitan dengan orang-orang yang suka menampilkan dia nih ibadah nih. Lalu orang-orang itu dikutuk oleh Tuhan dengan kalimat ini. Celakalah mereka yang beribadah itu. Celaka katanya. Makanya dalam hal ini juga celakalah orang-orang yang menjadikan politik dan ibadah seolah-olah bukan sesuatu yang punya nilai.
Dia hanya menjual ketaatannya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, Panji bukan bilang kau tak boleh memilih orang sholat. Bukan, dia bilang jangan itu satu-satunya jadi penilaian Anda. Nanti Anda lupa katanya ya, mengoreksi soal track recordnya, catatan karirnya, prestasinya. Itu yang poinnya. Nah, lepas dari perdebatannya boleh ya, yang sudut mana boleh menggunakan tafsir penjelasan Panji seperti itu, saya juga boleh. Tapi mari kita lihat hal-hal yang lain yang menurut saya penting untuk dilihat. Misalnya ada upaya untuk melaporkan dengan mengaku-ngaku sebagai ormas NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU yang bilang nih. Ternyata menurut NU dan Muhammadiyah bukan itu kader kami, bukan itu lembaga kami. Tapi nggak ada orang yang merasa terhina, dua ormas Islam terbesar ini difitnah. Karena pekerjaan agama bukanlah untuk melapor atau membalas orang lain. Saya ingatkan kisah Nabi ya, Rasulullah itu dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif ini ada ketatanegaranya, nanti saya jelaskan ya. Dakwah ke Taif, lalu kemudian dilempar, dihina, dilempar kotoran, batu, berdarah-darah, tubuhnya yang mulia jatuh tersungkur, lalu ditawarkan oleh malaikat gunung. Nih, Anda mau enggak penduduk Taif yang di antara dua gunung ini saya himpitkan dengan gunung? Rasulullah bilang dengan penuh kasihnya, jangan. Suatu waktu siapa tahu, jangan-jangan keturunan Taif itu akan menjadi ulama-ulama penting. Faktanya memang lahir ulama-ulama di Taif. Rasulullah punya kewenangan. Ada petugasnya namanya malaikat. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan kewenangannya karena sakit hatinya. Atau dia terluka. Atau karena kepentingan lain. Tapi dengan welas asihnya dia bilang jangan. Itu bicara soal kewenangan konstitusionalnya. Jadi tidak melakukan overrule ya, berlebihan mengatur, berlebihan kemudian melakukan kekuasaan. Itu kerja kenabian. Sekarang saya tanya Pak Ferry Amsari, yang dilakukan oleh Panji terhadap komedi yang disampaikan itu kritikan atau hinaan? Saya enggak tahu telinga Anda taruh di mana ya, saya sudah mengatakan. Iya. Enggak, saya tanya, itu kritikan atau hinaan? Saya enggak ngomong telinga saya. Saya tidak mau menjawab. Saya kok tidak mau? Anda di sini. Oke, nanti Ini untuk menjawab. Saya belum selesai. Nanti saya beri kesempatan. Silakan. Selesai. Ya. Secara prinsip konstitusional begitu juga. Ya, di dalam sistem presidensial itu, Bang Aiman, presiden itu digambarkan oleh Richard E. Neustadt sebagai raja yang dibatasi konstitusi. Ada batasannya. Jadi dia tidak boleh berlebihan berlaku bak raja. Batasan kewenangannya, masa jabatannya, periodisasinya, di checks and balances dan lain-lain. Jadi presiden mestinya tidak boleh merasa terhina dengan publik. Aparat negara tidak boleh merasa terhina. Kenapa? Kan cenderung nih ya, kadang-kadang pejabat yang terhina yang dipakai hal yang lain. Padahal dia yang tersakiti gitu ya. Nah, konteks dalam presidensial nggak begitu. Saya mau kasih contoh ya, Donald Trump kurang berdebah apa itu ya. Ngambil nyaplok negara orang, melecehkan perempuan, melecehkan anak. Enggak, kita nggak usah melebar kemana-mana. Jawaban saya itu, pertanyaan saya itu tolong dijawab lah. Panji itu kritik atau menghina? Mas, saya tidak akan menjawab. Lo harus menjawab dong. Anda di sini sebagai narasumber. Kan saya itu bukan narasumber Anda. Loh, saya kan narasumber juga. Makanya saya tanya, kita sedang dialog. Mantap. Komunikasi Saya dua tidak arah. menjawab apapun pertanyaan. Saya bertanya hak saya sebagai silakan. narasumber juga di sini. Dan juga Kalau ada Untuk menggali apa kompetensi Anda di sini. Maka saya bertanya, tolong jawab. Oke. Panji itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Oke, Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Kritikan ini, jelaskan. penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, dia harus disertai dengan solusi tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai dengan solusi tetap tetapi mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya. Itu definisi dari? Ya, Bentar, itu definisi dari? dari kritik. Iya, dari mana?
Sumbernya apa? Dari saya barusan, ya. Jadi saya nggak pernah lebar, saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke, Tetapi udah. kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan kalau saya hinaan, ketawa. kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda Ya. ngutip disertasi Pak, siapa, aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa. Jadi habis, Loh enggak, saya nggak biasa meniru-niru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Oke. Ya. Oke, Gitu. silakan. saya mau komentari area yang kritiknya aja ya. Soalnya kalau bicara agama nanti langsung ditanya agama saya apa. Oke, saya nggak mau itu. Jadi soal kritik harus pakai solusi itu sebenarnya sesat pikir. Jadi Kritik dengan solusi sesat pikir. iya. Kenapa? Sesat pikir. Karena menurut saya ya kalau nanti misalnya mau Panji menampilkan solusinya, ya negara undang dia lah. Salah Mas, kalau mau kritik itu harus ada solusinya Oh Mas. kalau gitu abis ini Kok kita Mas? datangi ke Iwan Fals yang nyanyi susu tak terbeli orang pintar tarik subsidi. Apa solusimu Iwan Fals tentang orang pintar tarik subsidi? Enggak kan? Karena itu seni di panggung. Ketika dia turun panggung dia bisa ditarik sebagai board of apa, commission apa yang dibuat pemerintah. Di situ ada waktu Masalahnya seniman. Iwan Di Fals situ belum ada. apes Pak, belum apes. Ya, artinya- Masalahnya Iwan Fals. Oh ya udah. Artinya Iya, memang kalau orang udah ini ngelaporin apes. Oke. orang ini sudah mengakui bahwa dia berkata tanpa referensi ya udah. Oke. Kalau itu tutup aja. Ya itu kita nggak bisa Referensi, kita orang nggak saya bisa pintar meyakini sendiri kok. menurut keyakinan Ya. Bung Firdaus. Menurut Pintar keyakinan sendiri, ngapain Firdaus saya Wibowo. ngikut-ngikut Kita nggak pemikiran bisa- orang. Oke, Saya bisa Oke, silakan lanjutkan lagi Bung Ferry. Ya enaknya demokrasi itu ya begitu ya. Semua orang boleh berbicara tanpa ketakutan, tanpa takut dipenjara, tanpa takut dihina, tanpa takut dihukum. Dikenal dengan dialektika gitu ya. Nah sebaliknya kalau rezimnya otoriter semua akan dilaporkan. Jadi itu kata Voltaire dan Thomas Jefferson ya. Kalau pemerintahnya ditakuti rakyat, itulah otoritarianisme.